silence. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya, Pak. Saya di sini ingin berkonsultasi terkait beberapa permasalahan yang dihadapi di sekolah, terutama sebagai pimpinan pembelajaran, Pak. Apakah Bapak bersedia meluangkan waktu? Sangat bersedia, ya dipersilakan. Iya, Pak. Mohon maaf juga, Pak. Di sini ada beberapa kasus, Pak. Yang terutama adalah tentang bagaimana kita mengidentifikasi permasalahan terkait dilema etika dan rujukan moral. Apa itu dilema etika dan rujukan moral? Untuk dilema etika yaitu adalah permasalahan apabila kita berhadapan dengan kasus yang sama-sama dianggap benar. Nah, kalau misalnya rujukan moral itu adalah bagaimana kita berhadapan dengan kasus yang dianggap terlihat seperti benar, tapi persis salah, gitu. Seperti itu gambarannya. Enggak, dipersilakan seperti apa? Ya, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi permasalahan terkait dengan kasus-kasus tersebut, Pak, yang terutama dalam rujukan moral ataupun dilema etika? Ya, salah satu upayanya yang harus kita laksanakan ya tetap ya kita harus berpegang teguh kepada aturan yang berlaku, gitu kan? Itu ya, setiap kita supaya tidak pusing ya kita harus berpegang teguh kepada aturan yang berlaku. Ya, kemudian setiap instansi ya, bahkan dalam diri kita juga ada yang kita memiliki visi dan misi, gitu kan? Ya, gitu. Nah, maka tadi untuk membedakannya apakah itu apa tadi dilema etika sama rujukan moral ya kita lihat nilai manfaat dari kasus tersebut ya, atau dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut, gitu kan. Nah, kalau misalnya sekarang kasus tersebut dua-duanya benar, gitu kan, ya otomatis kan walaupun benar tetap ini ada pihak yang salah satunya dirugikan, walaupun memang dirugikannya mungkin tidak terlalu besar, gitu kan. Tetapi ya kita harus tetap mengambil kebijakan ya supaya kedua-duanya juga merasa diuntungkan. Nah, contoh misalnya seperti gini, terkadang ada guru yang berangkat untuk diklat ya, diklat atau dinas luar, misalnya tentang pelatihan guru, entah itu kegiatan MGMP, kemudian kegiatan upskilling sekarang kan ya, upskilling, reskilling, bahkan sekarang yang lebih lagi di program pemerintah sekarang sebagai guru penggerak ya. Ya, yang saya tahu kan waktunya cukup lama ini. Nah, makanya ya sebagai guru penggerak ya kebetulan Bu Sugaipi ini sebagai guru penggerak yang ditugaskan oleh pihak sekolah. Nah, salah satunya ya tadi harus menjaga kesehatan ya, mental, karena ya kalau tidak kuat mental banyak yang mengundurkan diri, gitu kan. Nah, kemudian di lain sisi ini hal yang positif bagi guru ya, bagi ibu ini hal yang positif. Kenapa? Nah, ini adalah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas atau kompetensi guru ya sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan diharapkan melalui diklat ini ya 1-6 bulan bisa mengikuti dengan baik ya. Kemudian ketika nanti kembali kepada satuan pendidikan maka bisa memberikan dampak yang positif atau perubahan yang jauh lebih baik. Jadi artinya hasil dari pelatihan ini bisa direalisasikan dalam keseharian kegiatan belajar mengajar. Artinya guru yang sudah melakukan pelatihan ini otomatis pasti akan berbeda lah ya dibandingkan dengan guru yang belum pernah mengikuti pelatihan ya, gitu. Karena selama 6 bulan akan digodok ini ya, baik pengetahuan, kompetensi maupun keterampilannya, gitu kan ya. Nah, kemudian di lain sisi juga ya guru ditinggalkan selama sekian waktu ya, tugas utama kita kan mengajar, gitu kan. Nah, yang namanya siswa ditinggalkan sekian waktu, maka ya hal-hal yang akan terjadi kalau tidak kita lakukan memberikan informasi yang jelas kepada orang tua, makanya akan terjadi hal yang tidak kondusif ya. Contoh misalnya ya, jangankan tidak ada guru juga kan siswa terkadang suka ribut, gitu kan. Ketika belajar terkadang banyak guru siswa yang curi-curi dari guru, main HP, itu kan, handphone ya, kemudian mangkir dari tugas ya,
apalagi tidak ada guru, bisa dibayangkan gitu kan, mungkin di kelas akan ribut ya, mengganggu kelas yang lain, kemudian meja kursi juga jadi korban dicoret-coret gitu kan ya, atau pukul-pukul meja dan lain-lain lah gitu kan. Dan yang ditakutkan lagi ya tadi, siswa kabur ya, atau meninggalkan sekolah tanpa izin ya. Kemudian yang paling ditakutkan lagi terjadi tawuran, karena salah satu penyebab terjadi tawuran adalah karena di sekolah guru tidak hadir, ketidakhadiran guru. Yang kedua karena sarana prasarananya kurang lengkap. Nah ini yang ditakutkan ya. Sementara kasus ini dua-duanya bagus, positif gitu kan, dan saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung ya, sangat mendukung setiap guru untuk terus meningkatkan kompetensinya gitu kan. Tetapi karena ada dua kepentingan, maka supaya kepentingan ini dua-duanya juga terlampau dengan baik, maka guru ketika berangkat diklat ya, atau berangkat tugas ya, selain dibekali dengan surat tugas, tolong tinggalkan tugas atau yang harus dikerjakan oleh siswa, baik berupa modul, baik berupa job sheet ya, atau berupa tugas apalah gitu kan, sesuai dengan mata pelajarannya. Dan itu tolong diawasi, dipantau ya, jangan hanya sekedar nah ini ada tugas ya selama ibu tidak ada, tetapi nah tugas itu ketika sudah dikerjakan oleh anak tolong diberi penghargaan dengan cara diberikan nilai gitu ya. Kemudian ya mau tidak mau gitu kan harus didiskusikan dengan wakil-kurikulum ya, karena dalam sekian waktu ibu tidak ada, maka ya nanti supaya kegiatan belajar di kelas juga terlayan baik, maka di sini mungkin nanti guru wakasek kurikulum nanti akan mengambil langkah gitu kan, dengan cara apa tadi ya, mengamankan ya proses pembelajaran supaya tetap kondusif ya, dan ada guru piket ya, sehingga tugas yang ibu berikan kepada siswa itu akan dipantau ya, akan dikumpulkan melalui piket gitu kan, sehingga di kelas tidak betul-betul kosong ya, tetap ada figur guru walaupun istilahnya hanya guru pengganti gitu kan, karena tidak sesuai dengan mata pelajarannya, tapi minimal anak merasa dilayani haknya gitu kan, merasa dilayani haknya. Dan saya yakin lah ibu juga mengikuti kegiatannya juga merasa aman gitu kan ya, tenang lah gitu kan ya, dan siswa juga tidak merasa dirugikan ya, sehingga ini kedua-duanya tercapai dengan baik ya gitu. Siap Pak. Nah mungkin salah satu contohnya tadi kan kebetulan saya mungkin sebagai guru penggerak gitu kan, kebetulan Bapak pun memberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum kepada saya, dan di sisi lain saya pun masih memiliki kewajiban sebagai guru khususnya mata pelajaran PPKN yang berhubungan dengan moral juga sebenarnya. Nah bagaimana Bapak mengambil keputusan terhadap permasalahan-permasalahan yang sifatnya dilema etika seperti ini? Jadi kan kedua-duanya benar, tetapi bagaimana Bapak bisa mengambil keputusan dengan bijak? Ya kita harus tegas ya, sebagai kepala sekolah harus tegas, apalagi ini kan dua-duanya positif ya, dua-duanya positif gitu kan, kecuali kalau dampaknya negatif ya, baik kepada guru maupun kepada siswa. Nah saya harus melaksanakan kebijakan dengan tegas gitu kan, tetap guru tersebut oleh saya akan ditugaskan ya gitu, ditugaskan. Kemudian saya juga yakin lah dan percaya setiap guru itu kan punya modul ya, atau job sheet lah kalau guru produktif gitu kan. Nah apalagi sekarang kan pembelajaran bisa dilaksanakan secara luring maupun daring gitu kan. Nah, ya jadi dampak kemarin COVID itu selama sekian waktu anak belajar di rumah, kita masih daring. Nah kenapa tidak gitu kan diterapkan sekarang gitu kan. Bahkan sekarang pembelajaran hanya dengan menggunakan handphone gitu kan bisa dilaksanakan gitu kan. Nah jadi ya saya sebagai kepala sekolah ya tetap akan menugaskan guru tersebut ya, karena itu kan baik juga buat guru dan nanti dapat juga baik buat sekolah gitu kan. Apalagi ini kan program pemerintah ya, program pemerintah, dan saya yakin ibu itu kan ikut guru penggerak kan melalui beberapa seleksi gitu kan. Nah ini gitu. Ya tidak semua guru kan bisa mengikuti program ini. Nah ini ada kesempatan yang dimiliki oleh ibu, dan saya sebagai kepala sekolah ya harus 100% mendukung ya, tetapi ya harus paham ya, ketika kita berangkat ada yang
tinggalkan. Nah, yang ditinggalkan ini supaya tidak supaya tetap kondusif ya gitu, maka harus oleh kita dipersiapkan langkah-langkah. Apa langkah-langkahnya? Ya tadi siapkan tugas, entah itu tugas berupa modul ya, berupa job sheet, kemudian sewaktu-waktu mungkin karena kalau ada di sela-sela kegiatan guru penggerak ini mungkin bisa melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring ya, ya kan bisa dan menggunakan learning ya kan gitu kan, learning lah gitu bisa gitu. Nah itu hal seperti itu yang saya lakukan. Baik. Nah, untuk tadi kan langkah-langkahnya dengan memberikan tugas dan sebagainya. Nah, untuk Bapak sendiri langkah-langkah menentukan bahwa di sini kan terkadang kita masih agak samar ya Pak ya antara bagaimana menentukan dilema etika dengan bujukan moral. Nah, langkah-langkah apa saja yang Bapak lakukan untuk menetapkan kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika? Ya tadi ya, selain kita berani ngambil keputusan ya, kita kembalikan lagi kepada aturan ya. Setiap kita punya aturan, apalagi saya sebagai penegri, ibu sebagai penegri gitu kan, aturan sudah jelas ya. Kalau memang itu menyalahi aturan harus berani katakan tidak, apapun resikonya gitu kan. Tapi kalau memang itu diperbolehkan secara aturan ya laksanakan dengan sebaik mungkin gitu kan. Nah itu jadi ya maaf lah kalau kita, jadi kita jangan pelin-pelan ya, jadi kita kembalikan lagi kepada aturan gitu kan, aturan yang jelas gitu kan, apalagi itu aturan kita sebagai pegawai negeri gitu kan, apapun resikonya saya siap mengatakan tidak kalau memang itu adalah menyalahi aturan gitu kan. Tetapi saya akan mendukung penuh gitu kan hal-hal yang memang diperbolehkan di aturan dan itu ada dampak positifnya kepada pribadi guru maupun kepada sekolah gitu. Jadi ya tadi kuncinya adalah harus bisa mengatakan tidak atau jangan kalau memang hal tersebut bertentangan dengan aturan gitu. Berarti yang paling utama di sini adalah kita melihat dari aturannya. Apabila bertentangan berarti sudah jelas itu adalah berupa bujukan moral. Tapi ketika itu masih sejalan dengan aturan berarti itu adalah kasusnya merupakan kasus dilema etika. Yeah. Nah, bagaimana tantangan yang Bapak hadapi terhadap ataupun hambatan yang Bapak hadapi terhadap kasus-kasus tersebut? Ya terutama yang berujung moral ya gitu. Betul. Kan. Nah terkadang kan tidak semua orang paham. Ya ada sebagian orang yang dengan powernya, dengan kewenangannya gitu kan, dia memaksakan kehendak ada gitu kan ya gitu. Nah inilah yang tantangan kita, bagaimana memberikan gambaran yang jelas yang bisa diterima oleh pihak-pihak gitu kan, dengan bahasanya lah maaf lah, dengan cara dia tidak terlalu sakit hati gitu kan ya, mengenai kebijakan yang kita ambil gitu kan. Karena tadi ya orang kalau sudah ada maunya gitu kan, dia hanya memaksakan kehendak gitu kan, terkadang dia merasa punya power gitu kan, dia punya kewenangan, maka dan kewenangan itu dia dengan bisa begitu aja gitu kan, dan dia tidak sadar bahwa dia itu adalah melanggar aturan gitu. Jadi ya kembali lagi kepada aturan. Siap. Berarti pokoknya Pak semua permasalahan itu kita kembalikan lagi kepada aturan. Kembali kepada aturan, siapapun itu orangnya ya, kita harus berani mengatakan tidak gitu kan, daripada tadi diri kita ya kan, ya diri kita, satu rugi kepada diri sendiri, yang kedua kepada orang lain. Ya walaupun sekarang mohon maaf itu zaman sekarang justru orang-orang seperti kita gitu ya, yang bergantung kepada aturan malah dipersalahkan gitu. Ya zaman sekarang terbalik sekarang gitu ya, orang kita yang benar-benar ikuti aturan malah kita disalahkan ya gitu. Dan tapi ya tidak jadi masalah ya gitu. Luar biasa, itu berarti kita integritas yang paling utama ya integritas, karena mohon maaf gitu ya, aturan kan untuk membatasi langkah kita gitu. Ya seperti sepak bola bisa dibayangkan kalau tidak ada aturan gitu ya. Maka dengan aturan itulah sebagai pedoman kita tadi dalam rangka kita mengambil keputusan sepahit apapun ya, dengan risiko apapun itu kan. Apalagi kita sebagai pegawai negeri harus hati ya gitu. Kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan Bapak dalam menentukan kebijakan Pak? Ya banyak faktor ya. Ya salah satunya kan mungkin
Kalau ini kan ada dari faktor orang tua ya, dorongan dari orang tua ya, kemudian ya mohon maaf lah dorong kepentingan gitu kan, kemudian kita juga ada dari gurunya ya, jadi semua harus kita libatkan ya, kita diskusikan, kita berikan sosialisasi, kita berikan gambaran gitu kan yang jelas, sehingga permasalahan-permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik ya gitu, secara bijak gitu, kemudian semua pihak menerima gitu kan. Kemudian yang paling penting lagi ya, masing-masing kita termasuk ibu harus tahu apa yang menjadi tugas utama ibu gitu. Ya, iya kan? Ya. Kalau orang sudah tahu, sudah paham, paham ya, dan sudah melaksanakan yang menjadi tugas utamanya, saya yakin ya faktor-faktor penghambat itu gitu kan ya tidak akan terlalu berat. Nah, yang paling berat itu tadi, banyak orang yang memaksakan kehendak karena tadi dia itu tidak paham tentang tugas tanggung jawabnya, itu yang menjadi masalah. Tapi kalau kita sudah tahu tugas dan tanggung jawabnya, kemudian sudah tahu resiko yang akan diambilnya, ya saya yakin ya tidak ada masalah-masalah itulah ya. Jadi faktor-faktor yang sudah dikatakan tadi ya, jangan faktor luar, faktor internal pun ada. Ya kan? Betul. Ya faktor internal itu tadi, berani nggak kita dalam diri kita gitu untuk mengambil sikap seperti tadi, mengambil keputusan yang tadi saya katakan sepahit apapun gitu. Ya gitu. Nawa itu enggak kita gitu kan, komitmen kita, konsisten kita gitu. Nah, itu dari faktor dalam diri kita. Kalau sudah dalam faktor diri kita, internal kita, oke. Nah, baru faktor eksternal gitu. Apakah dalam pengambilan keputusan tersebut biasanya Bapak dengan melibatkan orang lain atau Bapak mengambil keputusan sendiri, dan kira-kira apakah keputusan itu biasanya langsung Bapak tetapkan atau berdiskusi dulu dengan seperti apa? Tergantung situasi dan kondisi. Ya gitu, tergantung situasi dan kondisi. Nah, memang keputusan itu yang paling bagus adalah dalam menyelesaikan masalah itu kan tadi sesuai dengan nilai Pancasila ya. Musyawarah untuk mufakat, tetap kita diskusikan ya gitu dengan pihak-pihak terkait gitu kan. Ya kalau di sekolah mungkin kita diskusikan dengan para wakil kepala sekolah, kita diskusikan dengan guru yang sesuai dengan mata pelajarannya ya. Kemudian kita selesaikan mungkin atau kita diskusikan dengan komite ya, dengan orang tua gitu kan. Nah ini banyak sekali, tetapi dari situ juga ada yang harus oleh kepala sekolah putuskan ya gitu, prerogatif, kalau memang itu merupakan prerogatif kepala sekolah gitu kan, ada seperti itu gitu kan. Nah makanya saya katakan tergantung situasi dan kondisi gitu kan, tergantung masalah seperti apa dulu gitu ya. Kalau memang masalah ini yang sifatnya pribadi, privasi, ya itu mah tidak usah ada diskusi dengan yang lain. Ya itu harus segera diselesaikan oleh kepala sekolah. Tapi kalau sifatnya umum, nah itu harus didiskusikan. Gitu ya. Kalau memang masalah ini berupa aib seseorang, nah ini nggak boleh didiskusikan. Kalau didiskusikan berarti kita ngumbar aib orang, gitu kan. Nah itu makanya tadi tergantung daripada masalah yang kita hadapi. Gitu. Jadi sebagai kepala sekolah kita tuh harus bijak ya Pak, menentukan apakah itu permasalahan yang bisa kita publikasikan atau permasalahan yang memang harus kita ambil keputusannya sendiri. Nah kira-kira dalam pengambilan keputusan itu biasanya Bapak langsung atau? Kalau saya prinsipnya tadi ya, kalau memang masalahnya kan ibarat luka ya. Kalau luka dibiarkan lama, maka borok itu kan bukan makin sembuh, makin melebar gitu. Dan yang saya takutkan malah nanti berdampak ke yang lain-lain gitu. Nah makanya kalau bisa ya dengan terutama dengan cara pendekatan ya, gitu. Dengan cara pendekatan bukan kekerasan gitu. Dengan cara pendekatan kita lakukan secara persuasif ya, diharapkan setiap masalah yang terjadi ya kita selesaikan sesegera mungkin. Itu sesegera mungkin gitu kan ya. Jadi jangan menunggu atau jangan menunggu masalah sampai masa itu benar-benar besar sehingga sulit untuk diatasi. Kalau ibarat benang ya tadi, mumpung benang ini tidak kusut gitu ya segera kita selesaikan. Tapi kalau benang ini kita biarkan makin lama makin kusut, nah kita agak sulit mencari ujung-ujungnya ini gitu. Mungkin kalau misalnya ada permasalahan yang kira-kira sangat-sangat sulit untuk diambil keputusannya nih Pak,
apa yang Bapak lakukan untuk mempermudah pengambilan keputusan? Ya kembalikan lagi ke masalah awal ya. Oh, ya. Iya, Oke. gitu kan. Ya, siap. Iya, tapi saya yakin lah tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Oke, siap. Oke, mungkin yang terakhir Pak, dari diskusi yang sudah kita lakukan sekarang, mungkin kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus dilema etika atau bujukan moral? Ya maaf lah kalau kita sudah terjun ke masyarakat ya, sangat kompleks sekali masalah itu. Ya, cuma yang harus kita pelajari, yang harus kita sikapi ya tadi bagaimana kita mampu mengatasi permasalahan. Kemudian yang kedua, mampu kita mengambil keputusan yang tepat gitu kan. Ya, berani mengambil keputusan yang tepat gitu kan. Ya, gitu. Kemudian tetap berpegang teguh kepada aturan yang ada. Ya, baik aturan agama maupun aturan negara gitu kan. Nah, tetap berpegang teguh kepada sana gitu kan sebagai pedoman gitu. Ya, gitu. Dan yang paling terakhir ya tadi ya, mudah-mudahan hidup kita tidak merugikan orang lain itu. Dan sebaik-baiknya manusia kan yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi diharapkan ya tadi ya, ibu bisa bekerja karena Allah gitu kan. Kemudian ibu bisa menjadi guru penggerak kan karena kehendak Allah gitu, ya. Dan selama menjadi guru penggerak, bahkan nanti setelah lulus jadi guru penggerak ya, bahkan saya doakan mudah-mudahan bisa menjadi kepala sekolah, maka bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah itu aja. Ya, terima kasih banyak Pak. Banyak sekali ilmu yang saya dapat dari hasil diskusi kita sekarang. Semoga amanah yang Bapak berikan kepada saya, dukungan yang telah Bapak berikan itu sangat-sangat memotivasi saya dan supaya saya bisa berhasil ke depannya. Amin. Terima kasih banyak Pak. Amin, sukses selalu ya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya, dan tadi ya yang membedakan kita ada pengalaman ya gitu. Kalau terkadang di lapangan antara teori dengan kenyataan juga banyak yang hal yang berbeda gitu kan. Nah, ibu bisa tahu nanti kalau sudah mengalami. Betul. Nah, itu kan sudah mengalami. Terkadang tadi antara teori dengan kenyataan ada sesuatu yang terkadang tidak sesuai gitu kan ya, antara harapan ya sesuai ya kan gitu. Jadi contoh misalnya ya maaf lah, sekarang di masyarakat kan baik di media sosial banyak gitu kan, ada sesuatu yang tidak boleh ya tapi dipaksakan boleh. Nah, bagaimana sikap kita gitu, iya kan, bagaimana sikap kita gitu kan ya gitu kan. Apalagi orang ini misalnya maaf lah mempunyai kekurangan gitu kan, mempunyai power gitu kan. Nah maka tadi ya dalam mengambil keputusan ya, kalau kita tetap kita berpegang teguh kepada aturan. Dan tadi ya faktor internal yang ada di diri kita ya kita hilangkan ya. Kita harus berani mengatakan tidak dengan resiko apapun ya gitu. Walaupun terkadang orang-orang baik seperti kita gitu kan, seperti ibu lah gitu ya mungkin oleh orang lain malah disalahkan gitu kan ya, zaman sekarang kan gitu ya. Itu aja mungkin ya. Terima kasih Pak. Semoga saya bisa menjalankan amanah yang sudah Bapak berikan. Amin. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Kebetulan di sini saya mendapatkan tugas, Bu. Saya merupakan guru SMK Negeri 1 Kemang, Bu. Saya mengajar PPKN dan kebetulan juga saya menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Selain itu, saya juga sekarang sedang mengikuti program calon guru penggerak, dan di mana saya mendapatkan tugas untuk sharing, mungkin berbagi pengalaman dengan kepala sekolah terkait kasus-kasus yang sering dihadapi di sekolah, terutama di sini dalam hal mengenai dilema etika dan bujukan moral, di mana itu kasus-kasus yang sering kita alami dan kita hadapi gitu, Bu. Mungkin bagaimana Ibu mengidentifikasi permasalahan terkait
dilema etika sama bujukan moral, Bu. Baiklah, terima kasih Bu Epi. Selamat datang di Desa Bakti 26. Iya. Mudah-mudahan kegiatan mempersiapkan calon guru kontraknya lancar. Amin. Baiklah, yang selama ini Ibu hadapi sebagai pimpinan sebuah institusi ya, dalam proses pengambilan keputusan pasti dua hal itu adalah sesuatu yang memang harus kita hadapi. Yang pertama tentu dilema etika dan yang kedua bujukan moral. Satu sisi kita harus menjalankan peraturan pemerintah, baik itu peraturan dari pusat, mungkin provinsi maupun daerah, sampai kepada peraturan institusi kita sendiri. Tetapi selain itu, di pihak lain kita terbentur juga dengan ada hukum yang tidak tertulis, yang disebut kita konvensi, ya, konvensi. Nah, itu hukum tidak tertulis yang memang beredar di masyarakat dan dipatuhi di masyarakat. Kita tidak bisa mengesampingkan itu. Itulah sebabnya kurikulum apapun yang kita pergunakan selalu menggarisbawahi tentang kearifan lokal, ya, kemudian tentang hukum-hukum tidak tertulis yang ada di masyarakat kita. Nah, kedua hukum itu kita gunakan dua-duanya. Kita tidak bisa berpegang hanya satu hukum yang jelas-jelas diundang-undangkan oleh pemerintah. Itu mereka kebanyakan tidak menyentuh sampai ke akar permasalahan. Mereka biasanya lebih kepada sistem-sistem yang berlaku. Itulah sebabnya saya katakan sekali lagi, kedua hukum itu baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis kita pergunakan. Kenapa? Karena kita akan menuai hasil dari keputusan kita itu. Seandainya keputusan yang kita ambil itu salah, akibatnya juga tidak akan baik untuk kita. Jadi itu sebabnya. Ya, jadi yang pertama tentu saja kalau dalam keputusan itu identifikasi dulu masalahnya. Yang kedua, cari rujukan, acuan pedoman yang akan membimbing kita untuk mengambil keputusan seandainya masalah tersebut ada. Kemudian yang ketiga, cari juga acuan hukum yang tidak tertulis. Dan yang keempatnya, tentu saja kita mendiskusikan rancangan keputusan yang akan kita ambil ini dengan pihak-pihak terkait. Seandainya masalah itu tentang siswa, kita harus tahu orang tuanya dong. Siapa guru yang mengajarnya, siapa orang tuanya, bagaimana pihak kesiswaannya, bagaimana dari pihak bimbingan konselingnya, apakah semua sudah berjalan baik, apakah mereka sudah satu kata, itu mempengaruhi dalam keputusan kita. Nah, jadi supaya hasil dari keputusan itu, anak itu tidak dirugikan. Jadi kita mungkin untuk adil akan sangat sulit, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin keputusan itu berguna untuk kelanjutan atau dampak dari keputusan itu anak itu tidak dirugikan. Mungkin dari gambaran tadi mengenai permasalahan dilema etika atau rujukan moral. Nah, bagaimana Ibu menyelesaikan permasalahan tersebut? Misalnya kita ambil satu kasus tadi mungkin yang digambarkan terkait dengan peserta didik ya Bu. Mungkin sebagai guru kita yang pertama mungkin ketika ada permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Siswa membuat masalah, di sisi lain menurut aturan seharusnya siswa mungkinnya sudah poinnya sudah harus dikeluarkan misalnya. Tetapi pada kenyataannya kita sebagai guru ada memiliki tanggung jawab. Mungkin kita juga punya andil di situ terhadap masalah yang dihadapi siswa. Nah, bagaimana Ibu menanggapi permasalahan sebagai pimpinan mungkin di sekolah apabila ada kasus tersebut? Baiklah, itu benar sekali. Itu yang paling sering terjadi. Seandainya menurut aturan ya, anak itu dari yang paling kecil aja, absen kurang dari 85%. Betul. Kita sudah berhak tidak menaikkan anak. Betul. Kemudian dari prestasi, seandainya ada nilai kurang waktu itu ya, lebih dari 3 anak tidak naik. Atau bahkan anak tidak berkelakuan baik, itu pun sama. Sudah vonis, sudah beres. Seandainya kita tidak melihat rujukan moral, apakah adil kita hanya beracuan pada peraturan? Kayaknya tidak. Kita telusuri satu persatu. Itulah perlunya kita berdiskusi, sharing dengan pihak terkait.
Seandainya anak itu misalkan seperti tadi kehadirannya kurang dari 85%, apa yang sudah dilakukan oleh pihak yang berkepentingan di sini, baik itu Bapak Ibu guru yang mengajar, apakah sudah menangani secara maksimal, kemudian Ibu wali kelasnya, guru BK-nya dan kesiswaan, atau bahkan ada hal lain. Coba sudahkah di home visit ke sekolah ada apa sebetulnya? Ternyata setelah kita lihat di home visit sampai ke rumah, ternyata dampak dari ekonomi. Ayahnya di PHK sehingga anak ini tidak punya uang transport untuk ke sekolah. Jadi kita tidak bisa menggunakan peraturan bahwa anak kurang dari 85% sudah tidak memenuhi syarat. Gitu. Itu tidak bisa. Kita ada hal lain. Nah, disinilah kebijakan perlu diambil. Oh, ternyata anak ini tidak ke sekolah itu bukan karena malas untuk belajar, tetapi kondisi yang tidak memungkinkan. Itu salah satu contoh segi saja. Nah, makanya harus betul-betul mengidentifikasi masalah itu. Jangan mengatakan ini anak absennya kurang dari 85% kehadiran. Tidak cuma itu masalahnya. Ditelusuri dulu apa masalahnya. Berarti yang paling utama kita di sini dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika dengan rujukan moral itu biasanya kita pastikan dulu identifikasi permasalahannya seperti apa. Nah, adakah langkah-langkah prosedural yang biasanya Ibu lakukan apabila ada kasus seperti itu, Bu? Tentu saja. Ya. Tadi yang pertama, seharusnya tugas pertama itu adalah yang paling ujung tombak. Bapak Ibu guru yang mengajar mata pelajaran. Saya selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu guru bahwa kehadiran siswa itu selalu diperhatikan dari setiap mata pelajaran. Dari situ ada meningkat kepada wali kelas. Wali kelas memiliki absen bulanan. Wali kelas silakan mengecek absen bulanannya, ya. Kemudian apakah anaknya tidak bermasalah atau tidak. Seandainya bermasalah bisa selesaikanlah dengan orang tuanya. Seandainya masih terkendala, kita ada bimbingan dan konseling. Ada juga pihak kesiswaan yang akan membantu juga bahu-membahu dengan wali kelas untuk mencari ya rekam jejak anak ini seperti apa dan bagaimana cara menanganinya. Jadi kita sebetulnya tidak bekerja sendiri. Wali kelas saja sudah memiliki Bapak Ibu guru yang mengajar, pembimbing dari BK, kemudian juga dari kesiswaan. Itu belum kepada para PKS ya, para PKS. Belum lagi nanti dengan Ibu sendiri. Itu mereka pun pasti saya tuntut untuk data-data yang akurat. Seandainya mereka belum melaksanakan itu, jangan harap mereka akan mendapat dukungan untuk memberikan vonis kepada salah satu anak. Nah, dari tadi prosedur mulai dari wali kelas sampai dengan kepada wakil bidang kesiswaan mungkin yang menyelesaikan permasalahan tersebut, kira-kira seberapa besar efektivitas dalam penyelesaian permasalahan dilema etika ini? Alhamdulillah, sangat besar. Karena secara langsung Ibu kan tidak terjun. Iya, Ya. Jadi masukan dari mereka dan Ibu tidak bisa masukan itu dari 1-2 guru, tetapi mereka yang mengajar. Mungkin dengan berbeda kacamata. Dari situlah Ibu bisa mengeluarkan sebuah keputusan. Tanpa mereka Ibu tidak bisa mengambil keputusan. Luar biasa sekali ya, Bu. Nah, kalau dari apa yang sudah dilakukan selama ini terkait permasalahan-permasalahan tadi, mungkin terhadap kehadiran siswa yang akhirnya berdampak kepada kenaikan kelas siswa dan sebagainya, adakah tantangan yang dihadapi untuk penyelesaian permasalahan tersebut? Tantangan itu pasti ada ya. Salah satunya adalah ada orang tua yang kurang mendukung kadang. Entah itu tingkat pendidikan orang tua yang kurang, ataukah kepedulian terhadap pendidikannya yang kurang, atau lingkungan di mana siswa itu berinteraksi, tinggal atau mungkin bermain dan sebagainya kurang mendukung terhadap pendidikan. Itu biasanya yang lebih dominan ya. Tetapi untuk masalah-masalah kendala yang lain sepertinya lebih mudah untuk diselesaikan. Tetapi kalau dukungan dari orang tua, kemudian dukungan dari lingkungan di mana anak itu berada tidak mendukung, itu yang cukup berat untuk kita. Nah, jadi kan mungkin berarti yang paling berpengaruh itu adalah dukungan dari orang tua dan lingkungan. Nah, kalau dari
dari guru itu sendiri? Misalnya biasanya ya ada aja guru yang idealis gitu terhadap permasalahan. Oh nggak mau, anak itu nggak masuk, saya nggak mau naikin kelas. Padahal misalnya setelah ditelusuri ya ada masalah-masalah lain di balik faktor tersebut. Nah itu bagaimana sikap bijak ibu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Pak? Oke, terima kasih. Ibu kembalikan kepada tupoksi Bapak Ibu sendiri. Sebetulnya kompetensi apa yang wajib dimiliki oleh seorang guru? Apakah cukup dengan kompetensi pedagogik? Tidak. Kompetensi profesional sebagai guru mata pelajaran? Tidak. Kita pun punya kompetensi sosial, di mana kita di sini harus menjadi role model juga kepada anak kan. Kita juga harus punya fungsi sosial. Bagaimana kita hidup bermasyarakat. Nah disitulah. Jadi pemerintah mengeluarkan peraturan. Kita ini bukan mesin pengajar. Kita adalah pendidik. Di mana ada fungsi pedagogik yang bisa memberikan contoh, ada fungsi profesionalisme, kemudian ada fungsi sosial di mana kita harus berinteraksi dengan baik dengan orang tua, dengan siswa, dengan lingkungan di sekitar sekolah. Jadi sebetulnya sudah komplit. Misalnya kita melaksanakan tupoksi kita, kompetensi kita laksanakan. Luar biasa pengalamannya, betul sekali ya Bu. Jadi sebenarnya kita tidak bisa egois ya dalam hal ini. Kita juga harus memiliki kompetensi-kompetensi lain seperti yang tadi Ibu katakan adalah kompetensi sosial yang paling kita kedepankan selain kompetensi yang lainnya juga. Nah Ibu, apabila terdapat permasalahan tersebut biasanya bagaimana cara penyelesaian Ibu? Itu apakah kita biasanya didiskusikan dulu atau seperti apa, ada langkah-langkahnya, atau memang ketika permasalahan itu harus segera diselesaikan atau seperti apa, atau dijadwalkan? Kalau permasalahan otomatis harus segera diselesaikan, tetapi dalam menyelesaikan masalah tentu kita melalui tahapan. Tadi yang pertama tadi identifikasi masalah kan, dan yang kedua cari acuan, panduan, hukum mana yang menaungi kalau kita mengalami masalah seperti ini. Kemudian tadi yang tidak kalah penting adalah sharing tadi, berdiskusi dengan pihak terkait untuk kebaikan dari jalan keluar permasalahan. Pihak terkait di sini tidak cuma orang tua, guru, ya, kemudian lingkungan, siswa. Kita bisa menggandeng dinas-dinas lain. Mungkin kita bisa minta arahan ke dinas pendidikan. Kita juga bisa minta ke keamanan setempat. Contoh kan di sini ada Polsek, ada Koramil. Mereka punya kewajiban, ada Babinmas, ada Babinsa. Mereka kan punya kewajiban juga untuk ketertiban lingkungan. Dan kita di salah satu lingkungannya, apalagi siswa kita itu bukan main-main 1000 siswa ya, lebih. Nah, ketertiban mereka pun ikut memantau. Seandainya kita membangun kerjasama yang baik dengan mereka, insya Allah mereka pun membantu. Luar biasa sekali, dukungan di sini mungkin sangat berpengaruh ya. Nah mungkin kalau begitu faktor yang mempermudah permasalahan ini dapat diselesaikan adalah dari tadi mungkin faktornya adalah dukungan dari kerjasama dengan pihak terkait. Jadi mereka mendukung secara seandainya saya butuh bagaimana penanganan anak-anak yang mungkin dalam tanda kutip ya anak sekolah mencoba-cobalah mengenal yang namanya narkoba. Kita panggil pihak terkait yang lebih mumpuni, entah itu dari BNN atau dari pihak kepolisian. Seandainya itu ada yang nyeleweng tentang masalah ke nasionalisme dan sebagainya, kita panggilkan Koramil memberikan arahan ke siswa kita. Jadi kita menjembatani lah dan mencuri ilmu mereka ya, meminta ilmu mereka untuk kita sharing kepada kita. Jadi kerjasama seperti sekolah ini pun kebetulan kan sekolah adiwiyata. Jadi jangan salah, data dinas yang itu saya selain dari KPI, dinas lingkungan hidup, dinas ketahanan pangan, kemudian juga dinas peternakan, perikanan, karena ini menyangkut sekolah sehat dan berbudaya lingkungan. Luar biasa sekali ya, jejaringnya juga luar biasa Ibu, pengalamannya sama ilmunya bisa saya ambil sebagai bentuk pengalaman untuk nanti saya ke depannya ketika menghadapi permasalahan dilema etika dan bujukan moral. Nah mungkin yang terakhir Ibu, dari pengalaman yang sudah Ibu alami dalam menghadapi kasus dilema etika dan bujukan moral, kira-kira nih apa yang bisa dipetik dari kasus-kasus tersebut? Yang pertama itu
Dan yang kedua, bersikaplah netral. Ya, bersikaplah netral. Yang ketiga, pegang selalu aturan. Dan jangan lupa, jangan mengabaikan juga aturan yang tidak tertulis. Fungsi sosial tadi. Ya. Kemudian yang kelima, membangun jejaring kerjasama dengan siapapun yang insya Allah akan membantu kita dalam memuluskan kebijakan-kebijakan yang akan berlaku. Masya Allah, luar biasa sekali Ibu pengalamannya, gambarannya. Sekarang saya mulai terbuka ya terhadap kasus-kasus tersebut berdasarkan hasil dari pengalaman yang Ibu dapatkan. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan ilmu yang sudah saya peroleh dari Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Inside your bed